Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok, Waalaikumsalam. kami kelompok 2 ingin mempresentasikan satuan, unit, level, terjemahan, dan kesepadanan makna. Bersama saya, Amalia Nurhasana. Dan juga saya Abdurrahman Nurali. Dan saya Anissa Hidayatul Zahra. Kami di sini mempunyai Di sini kami mempunyai 5 referensi untuk presentasi hari ini. Yang pertama ada Catwalk 1978, Neumark 1988, Baker Mona 1992 sampai 2001, Hatim and Mundai 2004, dan terakhir Mundai 2016. Selanjutnya, Catford 1978 akan dibacakan oleh Abdurrahman Nurali. Catford membagi shift terjemahan menjadi 2 tipe, yaitu A. Level or range shift, mengacu pada item bahasa sumber pada satuan tingkat linguistik yang memiliki terjemahan bahasa target yang setara pada tingkat yang berbeda. Dengan kata lain, itu hanyalah sebuah pergeseran dari tata bahasa atau gramatikal ke leksis. B. Kategori shift, mengacu pada keberangkatan dari korespondensi formal dalam terjemahan. Yang dimaksud dengan korespondensi formal adalah kategori gramatikal dalam bahasa target yang dapat dikatakan menempati posisi yang sama dalam sistem bahasa target sebagai kategori bahasa sumber yang diberikan dalam sistem bahasa sumber. Pergeseran kategori dibagi lagi menjadi A. Struktur shift adalah perubahan urutan kata dalam sebuah kalimat. B. Class shift terjadi bila terjemahan yang setara dengan item bahasa sumber adalah anggota kelas yang berbeda atau different class dari item aslinya. C. Unit shift adalah perubahan rank. Artinya, keberangkatan dari korespondensi formal di mana terjemahan setara dengan satu unit pada satu rank dalam bahasa sumber adalah unit dengan tingkat yang berbeda atau different rank dalam bahasa target. D. Intra-system shift, mengacu pada pergeseran yang terjadi secara internal di dalam sistem, yaitu untuk kasus-kasus di mana sumber dan bahasa target memiliki sistem yang kira-kira sesuai secara formal mengenai konstitusi mereka. Namun bila terjemahan melibatkan pemilihan istilah yang tidak sesuai dalam sistem bahasa target, bagi Newmark, menerjemahkan berarti mengalihkan makna teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan penekanan pada makna yang bersifat fungsional. Will translation methods relate to whole text translation products error for sentence and decimal unit of language. Newmark. Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa keseluruhan teks dengan metode dalam penerjemahan tentunya mempunyai dan mengarah pada satuan lingual untuk penerjemahan, seperti pada kalimat maupun unit terkecil. Unit terjemahan atau satuan lingual penerjemahan tidak akan terpisahkan dengan yang namanya proses penerjemahan atau prosedur penerjemahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baker Mona tahun 1992 sampai 2001 untuk mengisolasi unsur-unsur makna dalam kata-kata dan menanganinya lebih banyak efektif. Beberapa ahli bahasa telah menyarankan istilah morfem untuk menggambarkan elemen makna formal
minimal dalam bahasa. Berbeda dari kata yang mungkin atau mungkin tidak mengandung beberapa unsur makna. Jadi, sebuah perbedaan penting antara morfem dan kata adalah morfem tidak boleh mengandung lebih dari satu unsur makna dan tidak boleh lebih jauh. Makna proporsional dari sebuah kata atau ujaran muncul dari relasi tersebut antara itu dan apa yang dirujuk atau dijelaskan dalam dunia nyata atau imajiner. Seperti dipahami oleh penutur bahasa tertentu yang menggunakan kata atau ucapan milik. Jenis makna inilah yang menjadi dasar di mana kita dapat menilai sebuah ucapan sebagai benar atau salah. Menurut Hatim and Mundai pada tahun 2004, terjemahan adalah gagasan relatif yang berkaitan dengan sejauh mana meskipun ada perbedaan yang jelas dalam struktur linguistik atau tata bahasa, kosakata, dan lain-lainnya. Makna masih dapat diekspresikan secara memadai di seluruh bangsa. Agar hal ini mungkin, makna harus dipahami tidak hanya dalam hal apa yang terkandung dalam bahasa sumber, tetapi juga secara signifikan dalam hal faktor-faktor seperti tujuan komunikatif, khalayak sasaran, dan tujuan penerjemahan. Keterjemahan adalah gagasan relatif dan Selanjutnya, Mundai 2016. Tujuan utama buku ini adalah untuk memperkenalkan pembaca pada konsep dan model utama dari studi terjemahan, karena penelitian yang dilakukan di bidang ini sekarang begitu luas. Bahan yang dipilih tentu saja hanya representatif dan menggambarkan tren utama. Secara lebih luas, penafsiran didefinisikan oleh Otto Kade sebagai suatu bentuk terjemahan, di mana sumber teks bahasa disajikan hanya sekali, dan dengan demikian tidak dapat ditinjau atau diputar ulang, dan teks bahasa target diproduksi di bawah tekanan waktu dengan sedikit peluang untuk koreksi dan revisi. Kesimpulannya, terjemahan adalah mengomunikasikan makna yang bersifat fungsional dan masih dapat diekspresikan di mana sumber teks bahasa tidak dapat ditinjau ulang meskipun ada perbedaan yang jelas dalam struktur linguistik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah. Assalamualaikum.